Bisa minta nomor WA bapaknya nggak? Atau nomor HP-nya lah kalau ada, mau dikasih info. Kalau di sini banyak loan. Bisa dibayar kalau seumuran dia 200.000 dapat lah. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Baru-baru ini media sosial TikTok dihebohkan dengan kisah seorang wanita yang diduga bapaknya ingin melampiaskan hawa nafsu kepadanya. Seperti pengakuan yang dibuat oleh seorang gadis pemilik akun TikTok @kipikinde. Aduh, namanya susah banget ya guys. Nah, pengakuannya ini ternyata bikin geger netizen yang berbakti karena ia menyebut kalau sang ayah tirinya ingin melampiaskan hawa nafsu kepadanya. Sambil menahan tangisnya, seorang gadis membuat video TikTok berisikan sebuah pengakuan mengejutkan. Gadis itu mengaku saat pemakaman sang ibu, ayahnya itu meminta kepada anak tirinya itu agar menganggap ia selayaknya bapak bukan orang lain. Namun dari pengakuannya, sekarang perilaku ayah tirinya itu malah berubah karena minta jatah kepadanya. Sekarang bapak boleh nggak coba kamu? Tulisnya dalam video. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Rasanya agak jahat kalau aku sebagai orang dewasa harus bilang sabar ya Ndok gitu. Tapi gimana ya, sakit sekali bacanya. Tolong polisi atau siapapun pihak berwajib tangani kasus ini gitu sebelum ada kasus yang lebih besar. Dan untuk keluarganya adik tadi, tolong kalian tuh cek ponakan kalian. Gemeteran. Dia itu jadi kronologinya seperti yang kalian baca di postingan kakak sebelum ini yang memposting ulang karena mungkin sama adiknya udah dihapus atau bagaimana. Si adik tersebut ibunya meninggal dunia dan dia tinggal bersama ayah tirinya dan ayah tirinya seperti ingin melecehkan dia. Untuk kalian ya, para bapak, ya mungkin bapak tiri gitu tinggal dengan anak kalian, tolonglah ya. Jangan semena-mena seperti itu. Mau ayah tiri, ayah kandung banyak ya, juga bapak kandung ngelecehin anak perempuannya banyak gitu. Kalian tuh dipercaya oleh anak kalian, dipercaya sebagai orang yang akan melindungi mereka. Kok sampai hati gitu kalian memperlakukan anak seperti itu? Kalian adalah orang yang mereka mintai perlindungan, tapi kenapa kalian justru menjadi monster mengerikan? Dan untuk orang sekitarnya, tolong bantu adik ini. Untuk pemerintah yang berwenang menangani ini, apa polisi apa tolonglah gitu. Ya Allah, gak habis pikir aku. Jadi intinya di situ ada video seorang anak yang minta tolong. Mungkin dia udah nggak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa karena bapak tirinya itu berusaha untuk melecehkan dia. Di situ diceritain kalau misalnya bapak tirinya itu ngomong kayak, boleh nggak bapak coba kamu? Kan dari situ aja udah miris ya, seorang ayah mau memperkosa anaknya walaupun itu adalah ayah tiri, yang dimana ayah tirinya itu dititipkan gitu kan untuk merawat anak ini. Mungkin ibu si anak itu sudah tidak ada atau gimana. Si anak nih sudah merasa terancam gitu ya di rumahnya. Tiba-tiba waktu dia bikin video TikTok yang seperti itu, komentar netizennya teman-teman, wah mantap banget nih. Ada yang komentar, daripada dicobain pacar, belum tentu tanggung jawab. Terus ada juga yang komentar kayak, ya pantas aja mau dicobain bapaknya gara-gara si anaknya itu ngupload video lagi dance. Dan menurut gue baju si anaknya itu biasa aja, baju rumahan, kayak biasa gitu. Sampai dibalas sama si anaknya kalau misalnya dia tuh lagi buat TikTok itu waktu bapaknya lagi keluar. Terus ada juga yang komentar kayak, ya gini ternyata, gak salah bapaknya juga sih. Jadi menurut netizen itu gak salah kalau misalnya bapaknya tuh ngomong kayak gitu ke anak tirinya, kayak bapak mau coba kamu dong gitu. Bahkan yang komen juga ada mbak-mbak loh. Gue bingung deh, tempat teraman buat seorang perempuan itu di mana lagi di Indonesia ini? Karena semuanya itu disalahkan. Bajunya yang menurut gue baju biasa aja, baju rumahan kayak gimana sih? Dan itu juga video itu cuma berapa menit sih dari kalian seharian gitu kan? Dan lagi pula nggak wajar seorang bapak tuh ngomong kayak gitu ke anaknya. Gue nggak tahu ini yang berkomentar ini adalah pelaku jadi dia menormalisasikan hal yang seperti itu atau dia seperti itu dengan bapaknya. Menurut gue apa yang dilakukan sama bapaknya itu salah sih, terlepas dari sebagaimana anaknya itu bertingkah gitu ya. Dan menurut gue baju yang dipakai anaknya di VT-VT yang dikomentarin orang itu adalah hal yang biasa aja buat gue. Baju biasa, celana pendek, celana rumahan gitu. GWS deh buat orang-orang yang masih kayak menyepelekan tentang kasus ini. Kehilangan ibu aja udah sakit luar biasa, terus ditambah lagi bebannya dia tinggal sama bapak tiri yang begitu. Kenapa sih sesusah itu menahan hawa nafsu? Ketakutan seorang ibu tuh memang bukan karena dia takut meninggal dunia, tapi dia takut meninggalkan anak-anaknya yang masih butuh dia. Dan tolong banget nih bapaknya dilaporin aja ke polisi biar dia dapat tindakan sesuai dengan hal yang dia lakukan. Walaupun itu masih kata-kata, tapi bisa aja itu dilakuin kapanpun. Dan kalau dia tidak diberi efek jerak, dia mungkin aja bisa melakukan ke orang lain. Gak ngerti lagi deh sama dunia. Bisa minta nomor WA bapaknya nggak?
Atau nomor HP-nya lah kalau ada, mau dikasih info. Kalau di sini banyak lon, bisa dibayar. Kalau seumuran dia 200.000 dapat lah. Tapi kalau emang mau yang cantik-cantik kayak kamu yang muda-muda gitu, ya budget 1 jutaan gitu lah bisa. Kalau dia punya lebih baik dia emang otak-otaknya ya kayak rada-rada emang kayaknya tuh. Cerita adek ini menyayat hati banget dan bener aja viral banget, terus banyak banget yang view dan like. Aku penasaran karena ceritanya ini bener-bener ngerobek hati banget ya. Seorang bapak gitu bisa ngomong seperti itu ke anaknya sendiri. Di captionnya sih dia bilang kalau dia nggak mengenal laki-laki itu, jadi mamanya sebelum meninggal itu nitipin dia dan adik-adiknya ke lelaki itu. Mungkin aja ya dari captionnya itu aku tarik kesimpulan laki-laki itu ya kenalan mamanya atau mungkin yang pernah deket sama mamanya, terus nitipin mereka ke lelaki itu gitu loh. Nah tapi barusan banget si adiknya itu live. Aku denger semua cerita dia karena dia ngejelasin di live-nya itu kronologinya. Walaupun memang muter-muter dan gak masuk akal. Karena di captionnya awal dia bilang dia gak kenal sama laki-laki itu. Tapi ketika di live dia bilang kalau laki-laki itu bapaknya. Karena ketika bapaknya ngomong gitu, terus dia jawab gini, "Pak, gila ya bapak, aku ini anak bapak," gitu. Dan yang lebih menarik lagi, aku denger dari penjelasan si Ade ini, ternyata dia tuh orang Batak. Dan itu benar-benar bikin aku tuh shock banget gitu loh ya. Kenapa? Karena memang alasannya itu dangkal banget. Dia bilang kalau misalkan dia laporin bapaknya itu bisa membuat perpecahan marga. Karena adat Batak itu kuat banget. Aku garis bawahin dulu, adat Batak itu kuat banget. Maksudnya tuh gimana coba? Adat Batak itu kuat, nggak ada hubungannya sama hal-hal seperti itu gitu loh. Itu sih lebih ke kayak kalau nanti dilaporin bisa aja semarga dia malu semua, keluarga dia malu semua karena itu jadi aib keluarga gitu ya. Cuman balik lagi penjelasan Ade ini tuh muter-muter ngalor ngidul. Jadi orang-orang yang ada di live-nya itu pada ngehujat semua karena mereka merasa dibohongin gitu. Karena penjelasan si Ade ini tuh muter-muter gitu dan gak masuk akal. Banyak yang bilang dia ngibul, banyak yang bilang dia halu, pembohong dan sekedar konten gitu loh. Ya saranku kayak gini ya, kalaupun itu dek benar kejadiannya, harga dirimu dan harga diri adik-adikmu tuh jauh lebih berharga daripada adat-adat itu gitu loh. Dan kalau memang itu hanya konten, tariklah dek. Karena sekedar viral itu gampang, tapi pertanggungjawaban mental dan moral itu nanti panjang ke depannya. Apalagi kamu boru Batak, jangan bikin malu kita boru-boru Batak semua ya. Karena boru Batak itu pemberani ya. Kalau kamu dilecehkan, kamu harus berani melawan. Semangat ya. Gue pikir tuh ketika ada yang kayak gitu tuh cuma ada di sinetron-sinetron gitu kan, nyoba anaknya dan sebagainya tuh hanya ada di sinetron gitu kan. Ternyata ada di dunia nyata ya, gila. Katanya kan anak perempuan itu berlindungnya itu kepada bapaknya gitu kan. Tetapi kalau bapaknya sebejat ini, anak perempuan itu tuh berlindung sama siapa? Jujur aja sih kasihan gitu ketika lihat baca captionnya, aku harus berlindung kepada siapa gini nih. Ayo mbak lapor ke polisi, pasti sampean bisa.